Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan di Yosua pasal yang ke-7. Ini sebetulnya merupakan lanjutan daripada pasal sebelumnya, bahwa bangsa Israel mengalami kuasa dan mujizat Tuhan sehingga mereka bisa masuk dan menduduki kota Yeriko setelah tembok Yeriko yang sedemikian tebal dirobohkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi ada sebuah perintah Tuhan yang harus mereka ingat, bahwa mereka sama sekali tidak boleh mengambil barang-barang yang ada di kota itu. Barang-barang yang ada di Yeriko harus dimusnahkan dan dibakar oleh api. Tetapi ada satu orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan ini. Namanya adalah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Akan mungkin melihat bahwa ini barang-barang jarahan terlalu sayang untuk dimusnahkan. Maka yang dilakukan Akan adalah melihatnya, mengingininya, mengambilnya, dan menyembunyikannya. Saya berkata kepada Anda semuanya, itu adalah pola dosa. Akan berbuat seperti pola itu. Pertama-tama dia melihat dulu. Dia melihat barang jarahan yang sedemikian bagus, yang sedemikian mewah, yang sedemikian berharga. Tidak hanya sekedar melihat, dia mulai mengingininya. Dia mulai berpikir, seandainya aku memiliki barang-barang ini. Lalu kemudian berlanjut ke fase melakukan. Akan benar-benar mengambil barang-barang itu dan kemudian menyembunyikannya. Dia pikir bahwa dengan disembunyikan masalah selesai. Itu pola dosa. Coba amati kejatuhan manusia pertama di dalam dosa. Hawa melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah melihat, dia mengingini, apalagi tergiur dengan ular yang berkata, kalau kamu makan buah ini, maka engkau bisa sama seperti Allah. Setelah mengingini, yang dilakukan berikutnya adalah dia benar-benar mengambil, memakan buah itu dan menjadi berdosa. Dan tidak hanya berhenti di situ, mencoba bersembunyi, menyembunyikan dosa itu. Ingat juga pola itu terjadi dalam diri Daud ketika jatuh dalam perjinan dengan Batsyeba. Awalnya dia hanya melihat. Harusnya di titik dia melihat, stop, berhenti. Tetapi dia meneruskan, mengingini. Karena wanita itu sangat cantik. Hatinya mulai condong ke wanita itu, padahal dia tahu bahwa wanita itu sudah punya suami dan suaminya adalah orang yang sangat setia mendukung dia dalam kepemerintahannya. Tidak hanya sekedar mengingini, dia kemudian tega untuk mengambil. Dan tidak hanya mengambil, tapi dia juga punya rencana yang sangat jahat untuk membunuh suami daripada Batsyeba. Dan kemudian dia menyembunyikan dosa-dosa itu. Maka kita belajar hal yang sama dilakukan oleh Akan. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada ibu bapak saudara. Tidak ada dosa yang bisa disembunyikan rapat-rapat sampai kapanpun. Dosa Daud toh terbongkar melalui Nabi Nathan. Maka dosa Akan ini pun terbongkar pada akhirnya, karena Tuhan sendiri yang berkata kepada Yosua, alasan kenapa bangsa Israel kalah melawan kota Ai yang sangat-sangat kecil. Dosa akan terbongkar, dan ternyata benar dia menyembunyikan banyak harta jarahan itu. Tidak ada dosa yang tersembunyi. Ibu bapak saudara semuanya, kalau hari ini Anda berpikir bahwa Anda bisa menyembunyikan dosa Anda rapat-rapat, membungkusnya rapat-rapat, membohongi dengan cara yang tepat, dengan cara yang bagus, saya berkata, tidak ada dosa yang tersembunyi selamanya. Satu kali bisa terbongkar. Sebab itu bagi Anda yang berpikir untuk melakukan dosa, urungkan niat Anda, karena satu kali pasti akan terbongkar setiap dosa yang kita lakukan. Hal yang kedua adalah dosa tidak hanya berakibat kepada diri orang yang melakukannya, tapi juga berakibat kepada orang-orang di sekitarnya. Kembali kepada Akan ini, yang melakukan Akan, tapi yang terkena imbasnya siapa? Anak-anaknya, keluarganya.
Bukankah akhirnya ketika didapati akanlah yang melakukan, maka akan dan seluruh keluarganya dirajam dengan batu hingga mati. Anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita bisa terkena akibat daripada dosa yang kita lakukan. Dalam skup yang lebih besar, bangsa Israel pada waktu itu juga secara tidak langsung terdampak dari dosa akan satu orang saja yang tidak taat. Itu menyebabkan Tuhan tidak menyertai bangsa Israel ketika maju berperang, sehingga ketika melawan Ai mereka dikalahkan. Pikirkan baik-baik sebelum kita buat dosa, sebab tidak hanya kita yang menanggungnya, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pikirkan anak kita yang tidak tahu apa-apa bisa terkena dampak daripada dosa yang kita lakukan. Kalau Anda dan saya berpikir akan hal ini, saya kira kita akan berpikir 1000 kali sebelum kita melakukan dosa. Tuhan berkati kita semuanya.